Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu pada sesi mata kuliah elektronika digital. Pada sesi kali ini akan saya lanjutkan tentang materi gerbang logika dasar ya. Jadi di dalam gerbang logika dasar bahwa kita mengetahui bahwa itu adalah merupakan elemen dari rangkaian digital ya. Jadi elemen-elemen dari sebuah rangkaian digital, salah satunya dan beberapanya. Dan di dalam rangkaian digital itu merupakan kesatuan dari gerbang-gerbang logika dasar yang nantinya akan membentuk fungsi sebuah pemrosesan sinyal digital. Gerbang logika dasar itu sebenarnya ada 3 ya, jadi hanya 3 yang kita harus pahami ya secara detail dan bagaimana karakteristik input dan keluarannya nanti. Gerbang yang pertama adalah gerbang OR, yang kedua adalah AND, dan ketiga adalah gerbang NOT. Baik, akan saya ulas untuk gerbang OR terlebih dahulu ya. Di dalam gerbang OR itu nanti kita bisa mendefinisikan ya. Didefinisikan sebagai apa? Sebagai gerbang logika yang memberikan ya kan, yang memberikan keadaan logika 1 atau tinggi pada outputnya ya, jika keadaannya salah satu atau lebih inputnya itu berlogika tinggi. Jadi kalau mengikuti tabel kebenaran ini kita memang harus pahami dulu tabel kebenarannya sehingga bisa membentuk sebuah definisinya. Ya kan? Ataupun juga sebaliknya, dari definisi kita representasikan dalam bentuk tabel kebenaran atau truth table yang sudah kita ulas materinya sebelum gerbang logika dasar. Ya kan? Saya ulangi bahwa dia di sini gerbang logika OR ini adalah gerbang yang memberikan keadaan logika 1 ya pada outputnya jika ya, 1 jika ini satunya kan ada 3 dari gerbang, kemungkinannya adalah 4 tadi. Bisa outputnya 1 jika keadaan salah satu atau lebih inputnya berlogika tinggi. Seperti ini misalkan masukannya di ketika A adalah 0 dan B adalah 0, Y-nya adalah 0. Ya. A-nya adalah 0, B-nya 1, keluarannya Y-nya sama dengan 1, A-nya 1, B-nya 0, keluarannya 1, A-nya 1, B-nya 1, inputannya, Y-nya adalah 1. Nah, bagaimana bentuk simbolnya? Bentuk simbolnya ada di gambar di bawahnya ini ya. Simbol gerbang OR ini terdiri dari 2 input ya. 2 input. Jadi bisa dilihat di gambar ya. Perlu diingat bahwa simbol OR ini adalah sisi kirinya adalah sebuah garis ya. Sisi kirinya adalah sebuah garis yang melengkung. Ya kan? Jadi artinya kalau melengkung bagaimana dia? Garis kirinya melengkung, yang bertemu membentuk polanya adalah runcing seperti ini. Jadi selain dengan menggunakan simbol, nantinya atau gerbang atau rangkaian logika dapat pula nanti dideskripsikan ya dengan menggunakan persamaan logika ya atau ekspresi bool ya atau aljabar boolean itu nantinya. Jadi untuk persamaan logika untuk gerbang OR 2 input adalah sebagai berikut. Kalau di dalam persamaan boolnya adalah seperti ini. Nah, tulis di sebelahnya ya. Y ya, sama dengan A plus B. Ya kan? Atau ya, bisa juga seperti ini. Y sama dengan A or B. Ya, kalau kita perhatikan bahwa tanda plus di sini itu adalah bukan operator aritmatika seperti biasanya atau penjumlahan, tetapi merupakan operator logika OR ya. Operator logika OR. Jadi operator di dalam persamaan gerbang logika dasar ini beda dengan persamaan operator aritmatika ya. Nah, sehingga nanti persamaannya seperti apa ya? Saya contohkan misalkan 0 ditambah dengan 0 ya. Nanti hasilnya adalah 0 dalam kasus gerbang OR ya. Nah, terus nanti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ya kan? 1 ditambah 0 sama dengan 1 dan 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ya. Bandingkan ya nanti jika menggunakan operator aritmatika kita sudah tahu bahwa 1 tambah 1 penjumlahannya sama dengan 0 ya.
1 tambah 1 0 dengan bawaannya adalah 1, ya kan? Ada bawaannya ya, jadi membawa, menyimpan. Nah, bagaimana nanti rangkaian analoginya kalau seperti di dalam rangkaian listrik, ya kan? Seperti ini, gambarnya adalah saya gambar di slide 2 ya. Nah, pada gambar pojok yang di atas sudah jelas bahwa dia di situ adalah contoh persamaan, contoh dalam rangkaian elektronikanya ya. Jadi perhatikan rangkaian tersebut jika saya hubungkan dengan sumber ya, sumber supply, misalkan baterai ya. Nah, di sini terdapat ada 2 buah saklar, ya kan? Ada 2 buah saklar. Saklarnya itu apa? Yaitu saklar A dan saklar B. Ya, saklar itu fungsinya untuk memutus kondisi tertutup ya dan terbuka. Ya, jadi on atau off. Kalau perhatikan di rangkaian tersebut ya, ketika disusun secara paralel ya, nanti ada juga yang bagaimana menyusun secara seri dan paralel ya. Ketika A dan B ini dan ada outputnya ya, outputnya lampu LED nanti ada di Y ya. Nah, saklar A dan B itu nanti dianggap sebagai input dan lampu Y itu nanti dianggap sebagai outputnya ya kan. Misalkan pada rangkaian tersebut lampu ini saya katakan bahwa kalau dalam kondisi menyala, Y itu ya, menyala itu sama dengan 1. Ya kan? Jika salah satu atau kedua saklarnya itu A dan B itu on, ya. Kalau on berarti dia nyambung atau aktif, ya kan? Jadi Y1 ketika A dan B adalah kondisi on. Ya. Jadi bandingkan misalkan dengan karakteristik gerbang OR, ya kan? Karakteristik gerbang OR-nya saya wujudkan di tabel kebenarannya adalah seperti ini. Nah, kita bandingkan di situ. Nanti akan menjadi karakteristik tabel kebenaran yang sama dengan percobaan secara aktual pada rangkaian elektronika. Nah, di dalam prakteknya gerbang OR 2 input itu nanti akan dibentuk dalam bentuk, contohnya adalah dalam IC digital ya kan, IC digital. Nah, contohnya apa IC-nya? Ya namanya IC TTL ya. TTL itu adalah singkatannya transistor ya, transistor logic. Nah, itu namanya IC dengan menggunakan logika TTL, IC TTL atau sebutannya. Nah, seri IC TTL itu yang menunjukkan adalah gerbang OR 2 input itu adalah IC-nya, contohnya adalah IC 7432. Nah, gambar IC-nya adalah seperti apa? Gambar IC-nya adalah contohnya seperti ini ya. Ini saya print kembali ulang dari buku fundamental. Nah, bentuknya adalah kira-kira seperti ini ya. Tentunya juga bagaimana susunan pin IC-nya. Nah, susunan pin IC-nya adalah seperti ini. Ada 14 pin outputan di dalam IC TTL-nya, di mana di situ ada 4 buah gerbang OR. Nah, kalau kenyataannya gerbang-gerbang dan koneksinya pada pin IC itu nggak terlihat, kecuali kita melihat pada datasheet. Jadi untuk membaca nomor pin IC itu nanti tempatkan IC-nya nanti sesuai dengan gambar. Jika lihat dari IC-nya dari atas, dia di situ tampak bahwa pin nomor 1 menempati pojok kiri atas dan berikutnya diurut mengikuti huruf U, ya kan? Kita perhatikan 1 2 3 4 5 6 7 pada pin 7 adalah pin ground, pada pin 14 adalah pin VCC ya, dimana nanti ini adalah masukan inputnya dari sumber tegangannya, diberi catu daya ya untuk membangkitkan. Oke, saya lanjutkan pada gerbang berikutnya ya. Gerbang berikutnya mungkin nanti bisa menjadi adalah gerbang N ya. Tetapi sebelum masuk ke gerbang N, akan saya coba bagaimana implementasi gerbang OR tersebut jika dimasukkan ke dalam, diukur ya di dalam misalkan osiloskopnya. Kita harus mengetahui karakteristiknya ya kan. Karakteristiknya adalah seperti ini. Nah, oke.
Karakteristiknya adalah seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan bahwa dia di sini ada karakteristik di mana sumbu X-nya itu adalah sumbu dari sebuah waktu, ya kan? Nah, kita lihat adalah di sini. Kita perhatikan dari atas saja dulu. Di sini adalah sumbu X, ini adalah sumbu absis waktu X. Ya, sumbu Y-nya adalah kondisi level masing-masing inputannya. Kalau kita bisa melihat ya di sini, untuk mencari karakteristiknya, ini bisa dilihat dengan cara seperti ini. Nah, pada input ini berbentuk gelombang kotak ya, karena digital ya, di mana yang disajikan dalam grafik dengan sumbu yang mendatar. Ya. Waktunya adalah second. Jadi nanti bisa dipahami bahwa ketika dia di sini ada dua inputan, misalkan A dan B ya kan, A dan B ini kita kondisi berlawanan. Jadi. Nah di sini pasti dia mengikuti dari tabel kebenaran outputannya, ya kan kalau kita lihat secara, misalkan pada kondisi 1 dia di sini. Ya, inputan A 1, misalkan contoh di tabel kebenaran ya. Misalkan contoh misalkan untuk yang terakhir saja ini, misalkan inputnya A 1 dan inputnya B 1, Y-nya menghasilkan 1. Misalkan A-nya 1 dan di sini B-nya adalah 1, dia di sini Y-nya adalah masuk menjadi logikanya 1. Karena dia di sini inputannya adalah sama ketikanya B-nya itu, ya kan, nilainya sama. Dia diturunkan. Nah, dia di sini berpotongan, garis-garis putusnya ini adalah pergeseran per waktunya dia. Nah, bisa cukup jelas di sini ya. Nah, ini berarti grafik karakteristik waktu. Ini kan kurang lengkap, ini adalah Y ya. Di sini A, di sini B. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Oke, saya lanjutkan pada gerbang N, gerbang berikutnya ya. Oke, pada gerbang N. Nah, di sini tulisannya cukup nggak jelas ya. Di sini adalah input dan output ya. Ini saya ulang lagi. Di sini adalah A, di sini B, di sini Y. Ya, di dalam gerbang N itu ada definisi ya. Definisinya merupakan apa? Gerbang logika yang memberikan, di sini memberikan apa? Memberikan keadaan level logika tinggi 1 ya, logika tinggi 1 pada outputnya. Jika dan hanya jika semua keadaan inputnya itu nanti berlevel logika 1. Ya kan? Jadi kita merujuk ke tabel kebenarannya sudah jelas bahwa di sini ketika A dan B 0, outputnya adalah 0, A 0, B 1, Y-nya 0, A1 B0, Y-nya 0, A1 B1, Y-nya 1. Ya kan? Jadi, bagaimana persamaan logikanya? Nah, berbeda dengan tadi yang gerbang OR. Ya, sekarang di persamaannya harus seperti ini. Ya. Saya awali dengan keluarannya dulu, Y. Ya, Y sama dengan A kali B. Ya kan? A kali B, atau sama saja ditulis dengan seperti ini, Y sama dengan AB. Atau juga Y A, kalau pakai bahasa Inggris ya pakai Y N E N P ya. Gerbang N ya, karena gerbang N. Ya. Kita lihat bahwa dia di sini simbol serta rangkaian analoginya bisa ditunjukkan pada gambar seperti ini, ya kan? Nah, oke, ditunjukkan pada gambar yang di sebelah kiri simbolnya, ya kan? Perhatikan bahwa pada simbol gerbang N di sini, ya kan, sisi kiri itu adalah apa? Berupa garis lurus. Kalau kita perhatikan, sisi kiri berupa garis lurus, dan pada sisi kanannya adalah sebuah garis lengkungan berpola tumpul, ya kan? Ya. Bandingkan lengkungannya pada gerbang OR tadi yang berpola runcing ya. Jadi kebiasaannya adik-adik mahasiswa menulis menggambarkan simbol keliru, ya. Tertukar antara gerbang OR dan gerbang N. Nah, untuk rangkaian analoginya ya dibuat seperti rangkaian seri. Seperti ini adalah rangkaian analogi. Dua inputnya, yang tadi gerbang OR menggunakan rangkaian paralel. Tapi kalau di gerbang N menggunakan rangkaian seri. Ya kan?
Rangkaian analogi gerbang N itu dua input ya, tersusun ya atas sebuah baterai ya, sebuah baterai di mana di situ diberi dua buah saklar ya. Ada dua buah saklar di sini yang membentuk konfigurasinya nanti seri. Yaitu pada keluarannya diberikan lampu LED, lampu J. Ya. Jadi sesuai dengan dengan tabel kebenarannya ya, kita lihat bahwa lampu nanti kalau kita coba ini lampu akan menyala jika dan hanya jika kedua saklarnya yakni A dan B ini dalam kondisi keadaan tertutup ya kan. Tertutup itu sekali lagi dalam kondisi on ya kan, dalam kondisi on. Dengan demikian nanti apabila ini dicoba pasti nanti mengikuti seperti ini kalau benar rangkaiannya menggunakan karakteristik tabel kebenarannya adalah seperti ini ya kan. Oke. Nah, jadi dalam prakteknya nanti gerbang N itu disediakan juga dalam bentuk IC ya, pasti itu ya kan. Tapi nanti untuk jenisnya menggunakan jenis TTL ya, adalah seperti ini. Nama IC-nya adalah IC 7408. IC 7408 dengan sama dengan 14 pin. Dia dibentuk pola lingkar, pola huruf U ya. Pola huruf U dengan pin 7 dan pin 14-nya adalah ground dan VCC. Lalu bagaimana apabila prinsip IC 7408 ini kita ukur dalam osiloskop? Seperti ini nanti adalah untuk representasi grafiknya adalah sama, menggunakan yang sama yaitu dengan sumbu X sebagai waktu, time, sumbu Y-nya adalah sebagai nilai masukannya, ya kan? Nah, di sini adalah gambarnya adalah responnya berupa gelombang kotaknya ya, gelombang kotak. Jadi di dalam karakteristiknya atau respon output gerbang N2 input nanti ditunjukkan di dalam gambar seperti ini dengan mengikuti, kalau kita cocokkan nanti dengan mengikuti tabel kebenarannya ya kan. Nah, tabel kebenarannya adalah di. Nah, ya misalkan untuk saya beri contoh kondisi, misalkan kondisi A1 ya. Kondisi A1 ya kan. Di sini keluarannya dia menunjukkan bahwa ada A1, misalkan saya beri di situ B-nya 0 ya kan. B-nya 0. Nah, di sini A masuk ya, di sini dia adalah menggunakan logika Y-nya adalah hasilnya 0. Ya, kalau kita tarik pada waktu yang sama loh ya. Tapi ketika bergeser, jadi membandingkannya adalah pada waktu yang sama. Nah, cara membaca tabel grafik karakteristik dari sebuah gerbang N. Baik, saya lanjutkan untuk gerbang NOT. Oke, saya lanjutkan untuk gerbang NOT. Gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini adalah merupakan gerbang logika yang memberikan keadaan level logika 1. Memberikan gerbang koefisien level 1 atau tinggi pada outputnya. Jika keadaan inputnya berlevel logika rendah atau 0. Jadi, atau sebaliknya, gerbang ini nanti akan memberikan keadaan level logika 0 atau rendah ya pada outputnya jika keadaan inputnya nanti berlevel tinggi atau 1. Nah, di dalam gerbang NOT ini ya berfungsi sebagai inverter. Kalau kita paham karakteristiknya, dia di sini sebagai inverter. Nah, inverter. Pembalik ya, pembalik keadaan atau pembalik inputnya. Jadi kalau kita lihat tabel kebenarannya adalah seperti itu. Ya, ada A 0, Y-nya adalah ketika A ada 0, Y-nya ada 1 dan A-nya 1, Y-nya 0. Dan di bawahnya adalah simbolnya ya. Simbolnya. Oke, jadi bagaimana persamaan logikanya kalau menggunakan persamaan? Ya, tinggal seperti ini. Y sama dengan not A. Atau penulisan Y sama dengan A diberi tanda sebagai pembalik. Nah, A inverter tadi. Nah, jadi untuk IC yang digunakan ya, menggunakan IC untuk gerbang NOT menggunakan IC seri 7404. Ya. Sama dengan 14 pin dengan sumber groundnya adalah pada pin 7 dan groundnya dan sumber VCC-nya adalah pada
pin 14 dengan mengikuti huruf U. Cuman bedanya di sini ada 6 ya. Ada 6 gerbang NOT-nya. Nah, berbeda nanti bagaimana dengan IC, ada juga IC 74 yang sama-sama menggunakan gerbang NOT, yaitu menggunakan IC 7432. Nah, di sini IC 7432 ini menyediakan hanya 4 buah gerbang OR. Ya kan? Ada juga IC 7408. Nah, di sini juga menyediakan 4 buah gerbang IC. Jadi macamnya banyak. Tapi khusus untuk IC 7404 ya menggunakan 6 gerbang NOT. Oke, untuk yang terakhir ya, bagaimana karakteristik dari gerbang NOT ya? Nah, gerbang NOT tadi sudah mengikuti dari tabel kebenarannya ya, kita sudah hafal tabel kebenarannya seperti ini ya, kita berikan seperti ini. Nah, level logiknya ada seperti ini. Nah, A di sini adalah sebagai inputannya masuk ke gerbang NOT, keluarnya adalah G. Jadi cukup membalik saja dia di sini. Nah, pada waktu yang sama ya, bandingkannya. Ketika dia di sini A1, nah, Y-nya pasti dia di sini 0. Tetapi ketika dia di sini A-nya 0, nah di sini 0. Nah, di sini adalah Y-nya adalah kebalikannya adalah 1. Nah, jadi seperti ini gerbang karakteristik